Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, berjumpa lagi kita di mata kuliah kewirausahaan. Adapun materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengenai manajemen keuangan dan pengelolaan keuangan usaha. Adapun outline-nya, yakni kita akan membahas sebuah studi kasus ya. Kemudian bagaimana format manajemen keuangan dan pengelolaan uang itu sendiri, bagaimana menghitung BAP dan analisis serta studi kelayakan usaha. Barangkali adik-adik mahasiswa sendiri ada yang sudah mengetahui apa itu manajemen keuangan, ataupun barangkali yang belum mengetahui. Nah, di sini manajemen keuangan itu sendiri adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara agar usaha itu bisa mendapatkan sebuah modal dan menggunakan modal tersebut atau mengalokasikannya untuk mengelola aset yang telah dimiliki oleh usaha tersebut demi mencapai tujuan utama usaha. Tentu tidak dipungkiri bahwa yang namanya membuat sebuah usaha, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian tujuan manajemen keuangan sendiri yakni memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Artinya dengan dana atau modal yang ada, bagaimana bisa dimaksimalkan untuk mendatangkan keuntungan. Tapi tentu saja ada wawasan yang harus selalu diupdate ya, yang selalu didapatkan. Contohnya misal terkait kenaikan biaya bahan baku. Tentu wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku ini bisa memicu kenaikan harga pokok penjualan tentu saja, dan nantinya itu akan juga mempengaruhi keuntungan yang akan didapat. Adapun kegiatan pokok manajemen keuangan yaitu mencakup penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, kemudian pengendalian biaya dan analisis kinerja keuangan. Dalam hal ini saya mengambil contoh kasus usaha ya. Kita ambil saja contoh usaha yang akan mau kita buat adalah bernama King Kong Crispy. Nah, ini adalah produk olahan dari keripik kulit singkong, yaitu dimana kulit singkong ini adalah limbah ya yang kita akan sulap menjadi produk yang bermanfaat atau mendatangkan nilai jual, dimana dengan 3 variasi rasa yaitu original, balado, dan coklat. Nah, ini direncanakan akan dijual dalam bentuk 2 ukuran ya, ada yang ukuran 50 dan 100 gram. Kemudian dengan harga jual dari mulai 5.000 sampai 10.000 per bungkusnya. Nah, bagaimana untuk membuat analisis dan studi kelayakan usaha? Tentu kita harus membuat dulu perhitungan biaya tetap. Biaya tetap ini sering disebut dengan fixed cost ya, di mana yang dikatakan biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak mengalami perubahan pada jumlahnya. Artinya berapapun produksi produknya meningkat atau menurun, biaya yang dikeluarkan itu akan tetap tidak banyak berubah jumlahnya. Contohnya gaji pegawai yang diberikan bulanan ya, kemudian sewa ruko, ataupun ada pajak, asuransi misalnya, tagihan listrik ataupun air, ataupun peralatan yang dipakai untuk melakukan proses produksi. Nah, di sini ada contoh biaya tetap ya. Misal ini saya ambil pada contoh proposal PKM kewirausahaan yang diusulkan oleh mahasiswi Stikes Baitur Rahim pada tahun usulan 2021. Nah, di sini contoh-contoh biaya tetapnya ini rata-rata adalah biaya peralatan ya, biaya peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk King Kong Crispy tadi. Nah, ini relatif ya, silahkan nanti adik-adik mahasiswa mencoba membuatnya disesuaikan dengan
jenis rencana produk yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi sudah masing-masing kelompok kan sudah memiliki rencana produk usaha yang akan dibuat. Nah, silahkan disesuaikan biaya tetapnya. Kurang lebih seperti ini ya, buat jumlah barangnya, berapa harga satuannya, kemudian ditotalkan. Ini total ini adalah total biaya tetap yang akan dikeluarkan. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara dinamis bergantung pada proses produksi ya. Contohnya dari biaya bahan baku, atau misalnya upah harian pekerja, ataupun misalnya untuk biaya bahan ya, bahan baku yang digunakan, ataupun upah lembur tenaga kerja. Ini adalah contoh biaya variabel seperti biaya produksi. Misalnya dalam memproduksi King Kong Crispy tadi membutuhkan 50 kilo bahan baku. Kemudian biaya-biaya yang lain ya, bahan baku penunjang, minyak goreng, bumbu, tepung, kemudian biaya kemasan, kemudian gas, ataupun juga biaya upah harian pekerja, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan. Nah, di sini totalkan ya, sehingga didapat total biaya produksi dan biaya lain, dan total biaya lain-lain itu jika diakumulasi itu akan menjadi biaya variabel. Nah, bagaimana menghitung modal awal? Tentu modal awal ini perhitungannya menggunakan rumus, yaitu biaya tetap dan biaya variabel 1 bulan. Nah, biaya tetap tadi biaya yang kita keluarkan di awal ya, yang sifatnya dia tetap, kemudian ditambah dengan biaya variabel 1 bulan yang pada perhitungan sebelumnya. Nah, biaya variabel 1 bulan ini tadi biaya produksi ya, biaya biaya promosi kan, sehingga didapatkanlah modal awal untuk membuka usaha ini adalah sekitar 6 juta. Kemudian bagaimana menentukan harga jual? Nah, untuk menentukan biaya harga jual kita perlu menghitung terlebih dahulu biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini adalah biaya tetap tadi yang dibagi per 12 bulan ya. Jadi biaya tetap tadi bagi 12 sehingga penyusutannya itu per bulan sekitar 285.000. Kemudian untuk menghitung biaya yang dikeluarkan per bulan itu adalah kita hitung biaya penyusutan ya, biaya penyusutan barang tadi ya, biaya penyusutan biaya tetap, kemudian ditambah dengan biaya produksi tadi, ditambah tadi dengan biaya lain-lain seperti biaya promosi, iklan dan sebagainya gitu, sehingga didapatkan total biaya yang dikeluarkan per bulan sekitar 3 juta. Kemudian biaya per bulan ini kita bagi jumlah produk yang akan dihasilkan per bulan. Misalnya target kita adalah menghasilkan produk sekitar 1000 unit gitu ya. Nah, ketika dibagi tadi biaya yang dikeluarkan per bulan dengan jumlah produk yang dihasilkan, itu didapatkan harga dari biaya untuk menghasilkan satu produk itu sekitar 3.000. Nah, bagaimana menentukan harga jual? Itu kita tentukan 2 kali lipat. Jadi kalau harga atau biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu produk itu adalah 3.200, maka harga 2 kali lipat ini kita bulatkan ke atas sehingga nantinya kita akan merencanakan menjual produk itu dengan harga 7.000. Baik, bagaimana menentukan BEP atau break even point ya? Artinya kita ingin mengetahui titik impas dalam satu kali produksi itu harus terjual berapa banyak ya, supaya balik modal. Nah, di sini tadi kita harus tentukan dulu berapa total biaya produksi selama 1 bulan. Tadi kita hitung yaitu biaya penyusutan, kemudian tadi biaya variabel ya, biaya variabel tadi dari biaya produksi, kemudian ditambah dengan biaya variabel yang lain-lain seperti misalnya biaya promosi ya,
didapatkanlah totalnya sekitar 3.298.000. Kemudian tadi kita sudah menentukan harga jual per unitnya atau harga jual per bungkusnya adalah 7.000 per bungkus. Nah, untuk menentukan BEP produksinya, ini untuk BEP harganya ya. Jadi titik impas BEP harganya itu 3.298.000. Sementara untuk menentukan BEP produksinya, BEP harga tadi kita bagi dengan harga jual per unit. Jadi 3.298.000 kita bagi 7.000 sehingga didapatkanlah hasilnya yaitu 472 bungkus. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai titik impas ya artinya balik modal, maka dalam satu kali produksi yang harus terjual adalah sebanyak 472 bungkus dengan harga 7.000 per bungkus. Jadi usaha modal itu akan balik gitu ya, yang keluar itu akan bisa balik ketika kita menjual dalam satu kali produksi bisa menjual sebanyak 472 bungkus dalam satu bulan itu dengan harga 7.000. Kemudian bagaimana menghitung profit usaha? Nah, untuk menganalisis keuntungannya tentu kita harus menghitung ya berapa target. Misalnya tadi kita target kita adalah menjual 1.000 bungkus dengan harga 7.000. Maka kalau kita menjual 1.000 dengan harga 7.000, maka kita akan mendapatkan pendapatan ini baru pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor yaitu 7 juta. Nah, tadi kita mengetahui bahwa total biaya yang kita keluarkan per bulan yaitu tadi biaya penyusutan ditambah biaya variabel dan biaya lain-lain itu sekitar 3.298.000. Nah, keuntungan itu adalah pendapatan kotor tadi dikurang dengan total biaya produksi selama 1 bulan. Di 7 juta, di sini pendapatan kotornya dikurang total biaya sekitar 3 juta. Maka selisihnya adalah 3.700.000. Nah, 3.700.000 inilah yang dikatakan keuntungan ya, keuntungan bersih. Jadi ketika kita dalam 1 bulan bisa menjual 1.000 bungkus King Kong Crispy dengan harga 7.000 per bungkus, maka keuntungan yang akan kita dapat adalah sekitar 3.700.000. Nah, begitu cara untuk menganalisis profit. Baik, mungkin ini quote ya, artinya usaha yang dikatakan berhasil adalah usaha yang dijalankan, bukan hanya sekedar direncanakan. Baik adik-adik, semangat, selamat untuk mencoba melakukan analisis keuangannya ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.